Halo, selamat sore. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Sebelum saya ke tahap penjelasan data flow diagram, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Daniel Moranta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram. Data flow diagram atau yang dikenal DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Dalam DFD terdapat 3 level, yaitu level 0. Diagram level 0 ini atau yang dikenal diagram konteks menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Di diagram konteks ini merupakan tingkat tertinggi dalam DFD dan biasanya diberi nomor 0. Di diagram ini sama sekali tidak memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan. Lalu saya akan menjelaskan tentang diagram konteks ini. Diagram konteks ini saya dapat berikan contoh pada sebuah sistem website yang terdekat, sistem website akademik Universitas Dharma Persada. Jadi di dalam diagram level 0 ini hanya terdapat lingkaran besar atau terdapat proses yang berbentuk persegi, di dalamnya ada persegi panjang. Jadi dalam diagram konteks ini hanya mewakili proses di dalam sistem. Jadi ditulis itu siapkat sistem akademisi Universitas Dharma Persada. Itu ditulis, lalu terdapat faktor luar dari bagian sistem, external entity, itu berarti terdapat admin, dosen, lalu mahasiswanya. Di situ ditambahkannya juga data flow yang berupa tanda panah. Admin dapat melakukan apa terhadap sistem akademisi Universitas Dharma Persada ini, dosen dapat melakukan apa terhadap sistem Universitas Dharma Persada, lalu mahasiswa dapat melakukan apa terhadap sistem akademisi Universitas Dharma Persada. Lalu tahap selanjutnya terdapat DFD level 1. DFD level 1 ini merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Jadi kalau tadi hanya satu proses saja, hanya satu lingkaran besar, ini terdapat bagian-bagiannya lagi diturunkan. Jadi di dalam sistem Universitas Dharma Persada ini terdapat menginput absen, menginput jadwal, mengubah jadwal, memberikan komentar. Di situ prosesnya dapat ditulis sesuai dengan bagian sistemnya. Lalu
terdapat lagi diagram level 2. Ini yang lebih terperinci lagi. Jadi di dalam data mahasiswa itu external entity dosen dapat melakukan apa saja terhadap sistem berbasis website Universitas Dharma Persada. Menurut definisi merupakan diagram level 2 ini merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang sedang berjalan dalam diagram 0. Lalu di DFD ini terdapat syarat aturan main menggambar DFD. Dalam DFD tidak boleh menghubungkan external entity dengan external entity. Lalu DFD tidak boleh dihubungkan antara data store dengan data store secara langsung. Yang ketiga, DFD tidak boleh dihubungkan antara data store dengan external entity. Lalu yang keempat, setiap proses harus ada data flow yang masuk dan ada data flow yang keluar. Lalu pada slide saya ini terdapat contoh data flow diagram yang menceritakan sistem website tempat bersejarah. Dalam slide saya ini terdapat eksternal, admin, dan eksternal entity pengunjung. Lalu terdapat simbol data flow diagram, proses, lalu proses destinasi, lalu terdapat proses form registrasi dan komentar. Lalu terdapat penyimpanan data store atau data store yang disebut data store. Lalu terdapat data store destinasi. Dalam external entity dapat melakukan inputan, mengisi form data diri, memberikan komentar ke bagian form registrasi dan komentar. Lalu proses form registrasi dan komentar menampilkan data yang diisi oleh pengunjung kepada pengunjung. Lalu proses form registrasi dan komentar memberikan masukan ke penyimpanan data pengunjung atau yang disebut store data. Lalu store data ini mengeluarkan informasi data pengunjung ke proses form registrasi dan komentar. Lalu proses form registrasi dan komentar berikan masukan ke data store destinasi dengan komentar pengunjung, penilaian pengunjung. Lalu store destinasi ini memberikan masukan ke destinasi, ke proses destinasi. Proses destinasi memberikan inputan ke deskripsi destinasi, lokasi destinasi, rating destinasi. Lalu external entity admin dapat menambahkan destinasi, dapat memasukkan destinasi yang baru, dan juga proses destinasi mengeluarkan hasil penambahan oleh external entity admin. Demikianlah penjelasan tentang data flow diagram. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore.